Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, bertemu lagi pada pembelajaran daring ya. Pada kesempatan ini kita sudah sampai di pembelajaran yang ke-6 di subtema 1 tema 3. Ya, di sini yang seperti bisa kalian lihat ya. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang bahan pembentuk benda. Ada meja dari kayu ya, ada sendok dari logam, ada apalagi ada barang yang dari plastik dan lain-lain seperti itu ya. Di sini di awal ini kalau kita PTM di kelas ya, ini kita akan membuat kelompok-kelompok, kemudian kita akan bermusyawarah. Nanti kita akan menyelidiki benda-benda yang ada di sekitar sekolah, terus bahan-bahannya apa seperti itu ya. Kira-kira yang akan diselidiki itu apa? Itu yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Lah, kenapa musyawarah itu sangat penting di sini ya? Nanti setelah musyawarah dilaksanakan di kelompok kalian, sebenarnya kalau bisa dilakukan ya, kita akan mengetahui keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa kita lakukan setelah musyawarah. Bagaimana cara menghormati pendapat teman, apa yang terjadi jika menghormati pendapat teman itu akan kita ketahui ya. Tapi hanya sebagai pengetahuan ya. Kalau kita melakukan musyawarah, keuntungannya itu yang bisa yang bisa kita biasanya ya, yang bisa kita ambil ada beberapa keuntungan. Paling tidak kalau kita sudah bermusyawarah, kita akan puas karena itu adalah keputusan bersama, dan keputusan bersama itu akan bisa kita lakukan dengan senang hati karena itu sudah keputusan bersama. Meskipun pendapat kita berbeda dengan hasil keputusan ya. Nah, ini juga kita nanti akan mengetahui cara menghormati pendapat teman ya, karena biar bagaimanapun setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati. Kita bisa mengutarakan pendapat kita, tapi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain seperti itu. Jadi kita harus menghormati pendapat-pendapat yang berbeda dari teman-teman kita seperti itu. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat teman kita? Ya, yang terjadi teman kita akan senang, mereka merasa dihormati, dan juga nanti akan terjadi timbal balik, mereka juga akan menghormati pendapat kita seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ketika kita melakukan musyawarah. Nah, ini juga nanti setelah kelompok kita memilih benda, setelah kita lakukan penyelidikan bahan yang membentuk benda tersebut itu apa ya. Ada kemarin dia sudah mengenal ada bahan yang dari bahan kayu, bahan logam, bahan plastik dan lain-lain. Nah, ini ada apakah dari kayu, apakah daun jendela itu dari kayu, aluminium atau kaca? Nah, itu semuanya bisa ya. Jadi bisa dari kayu, bisa dari aluminium atau dari kaca atau dari campuran seperti itu ya. Untuk memecahkannya selidiki bersama. Lah, ini itu selidiki ya. Nah, ini tugas pertama kalian di rumah, meskipun tidak bisa kita lakukan. Kalian buat tabel seperti ini, yang kalian tulis cukup nomor 1, 2, 3 ya. Yang satunya kalian samakan dengan yang di buku ini, kemudian 2, 3-nya kalian tulis sesuai pengamatan kalian di rumah masing-masing ya. Kemudian di sini menulis, pilihlah satu benda yang kamu selidiki, kalian membuat tulisan meliputi penjelasan bentuk benda, fungsi benda, alasan kita memilih benda tertentu, menyebutkan kelebihan dan menyebutkan kekurangan. Ini terlalu rumit ya kalau dilakukan di rumah. Nanti insya Allah pada pertemuan di sekolah akan kita buat seperti ini ya. Jadi ini dilewati saja. Kemudian kita mencoba. Di sini ada gambar meteran gulung atau disebut juga dengan meteran saku. Meteran gulung itu berfungsi atau fungsinya itu untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Di sini Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut di sini ya. Siti mempunyai ada ukuran 254 cm, itu sama dengan berapa meter dan berapa sentimeter seperti itu. Nanti tugas kalian menulis ini juga, nanti kodenya saya kirim. Di sini berarti
yang nomor satu ini saya contohkan ya, yang 254 cm itu berapa meter dan berapa sentimeter. Ini berarti harus kita konversi ya. 254 cm itu berapa meter? Kita ketahui kalau 1 meter itu adalah 100 cm ya. Berarti 200 cm itu sama dengan 2 meter. Berarti 254 cm ini 2 meter ditambah 54 cm. Untuk 390 sampai 400 kalian selesaikan di rumah sendiri ya. Kemudian yang nomor 2 ini juga ya kalian selesaikan. Jadi nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 nya nggak usah. Nomor 2 nya ini kalian pilih jawaban yang tepat ya. Di sini ada tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai. Di sini ada 2 meter 50 cm, 200 cm 5 cm, 2 meter 5 cm, seperti itu. Nomor 3 ini kita lewati saja. Oke anak-anak, mungkin itu sedikit pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat, masih ada waktu seminggu ya belajar daring. Insya Allah setelah seminggu ini kita akan bertemu di PTM di kelas. Tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.